Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves secara resmi memimpin serah terima jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon II yang baru dilantik. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar Pesta Pangan Lokal tahun 2025 di Lapangan Umum Atambua. Membangun masa depan Belu yang cerah, YKPA Mitra Child Fund dan pemerintah daerah Belu berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Anina akan menemani Anda setengah jam ke depan. Pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Belu yang baru dilantik pada 24 Oktober lalu secara resmi lakukan serah terima jabatan langsung oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu, Senin 27 Oktober 2025. Berikut informasi untuk Anda. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves memimpin secara langsung acara serah terima jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Dalam acara ini dilakukan pergantian sejumlah pejabat eselon II yang menempati jabatan strategis di berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Pejabat yang mengalami rotasi antara lain Kepala BP4D dari Riene Berebaria kepada Fredericus Berebau, Kadis Perdak dari Franciscus Asten kepada Vincentius Kurniawan Laka, Kepala BPBD dari Vincentius Kurniawan Laka kepada Franciscus Asten, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan dari Eli Rambitan kepada Anselmus Lopez, serta Kadis Sosial dan PMD dari Anselmus Lopez kepada Romualdus Manek. Selain itu, Asisten 2 Sekda Belu kini dijabat oleh Riene Berebaria menggantikan Marsianus Loemau yang berpindah menjadi staf ahli Bupati bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Sementara staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan kini dijabat oleh El Vicencius Martins menggantikan Vicencius Laka. Adapun jabatan PLT Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan diisi oleh Vincentius Kurniawan Laka, serta PLT Kadis PPO dijabat oleh Jaduaria Nona Alo menggantikan Basimus Mali. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan bagi kemajuan Kabupaten Belu. Ia juga memberikan selamat kepada pejabat baru yang menerima amanah untuk melanjutkan dan menyempurnakan program kerja yang sudah berjalan. Dan untuk pejabat yang baru, saya menyampaikan selamat bertugas, selamat mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan. Kiranya dengan dilantiknya dan diangkat PLT dapat memberikan nuansa baru, dapat memberikan sumbangsi yang lebih positif lagi terhadap perbaikan dan kemajuan di Kabupaten Belu. Kepada pejabat yang baru, silakan melanjutkan inovasi yang sudah dijalankan oleh teman-teman pejabat lama. Silakan dilanjutkan yang baik, dan yang belum sempurna tolong disempurnakan. Dengan rotasi ini diharapkan jajaran pejabat baru dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Belu yang lebih maju dan sejahtera. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, pemerintah daerah Kabupaten Belu melaksanakan upacara bendera di lapangan kantor Bupati Belu pada Selasa 28 Oktober 2025.
Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Dr. Radus Nikolaus Umbu Kabiri, yang digelar di lapangan kantor Bupati Belu. Upacara ini diikuti gabungan ratusan peserta dari Forkopimda Kabupaten Belu, para pimpinan OPD, pimpinan organisasi wanita, para camat dan lurah, ASN mahasiswa, pemuda Karang Taruna, serta siswa-siswi SD, SMP, dan SMA SMK se-Kabupaten Belu dengan memakai pakaian adat daerah. Pada upacara yang berlangsung hikmat tersebut, Nikolaus Umbu yang bertindak sebagai pembina upacara membacakan pidato resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir dengan tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Dalam isi pidato Menpora Erick Thohir yang dibacakan, ditegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 harus terus menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk berjuang dalam konteks zaman modern. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah dan menepati janjinya dengan darah dan nyawa. Hari ini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengikat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama. Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah. Kita hidup di zaman yang berat, dunia bergerak cepat. Namun kita tidak boleh takut, karena kita harus percaya, di setiap kampung, di setiap kota, masih ada anak pemuda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Menpora juga menegaskan pentingnya karakter pemuda yang patriotik, gigih, empati, dan mencintai tanah air dengan tindakan nyata. Ia mengajak generasi muda untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal, karena para pemuda bukanlah pelengkap sejarah, melainkan penentu arah bangsa ke depan. Usai upacara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba, menulis surat kepada Bupati dan Wakil Bupati Belu tingkat SMP, Paket B setara SMP, yang diselenggarakan oleh PKBM Devlo Bamora Atambua. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Meningkatkan literasi, inklusif keuangan, dan kesadaran politik mahasiswa di daerah perbatasan RI RDTL, Kampus STKIP Nusa Timur gelar seminar pendidikan. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesadaran politik. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun, Kampus STKIP Nusa Timur menggelar seminar pendidikan dengan mengusung tema meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan kesadaran politik mahasiswa di daerah perbatasan Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesadaran politik mahasiswa di daerah perbatasan. Kegiatan yang digelar di Aula Kampus STKIP Nusa Timur pada Selasa 28 Oktober ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa dan para dosen. Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber di antaranya Bank Dana Mas Atambua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu. Mereka sangat antusias dalam mengikuti setiap sesi seminar dan berdiskusi tentang isu-isu keuangan dan politik yang relevan dengan kondisi saat ini. Kepala Kampus STKIP Nusa Timur, Julius Amtiran mengungkap seminar ini sangat penting bagi para mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesadaran politik di tengah masyarakat. Ya, kegiatan hari ini menandai Hari Sumpah Pemuda yang ke-97. Kampus STKIP Nusa Timur melakukan kegiatan tentang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi mahasiswa, dan ini sudah berlangsung dengan baik, dipresentasikan oleh BPR Dana Mas Belu. Mendengar presentasi dari KPU Kabupaten Belu tentang meningkatkan peran politik
bagi mahasiswa di Stikip Nusa Timur di wilayah perbatasan RI dan RDTL. Kebetulan hari ini adalah Sumpah Pemuda. Kami berharap semangat pemuda juga dilengkapi bukan saja tentang inklusi keuangan, tapi juga tentang peran-peran politik bagi masyarakat, sehingga ke depan mahasiswa kita juga paham dan melek tentang politik yang ada di wilayah kita di Kabupaten Belu khususnya. Kepala Bank Danamas Atambua, Siprianus Batura menjelaskan bank memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah perbatasan, serta berkomitmen untuk memberikan edukasi keuangan dan meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat. Jadi materi literasi keuangan hari ini lebih fokus kepada bagaimana kita bijak dalam memilih produk bank. Ya. Karena setiap produk itu mempunyai manfaat, resiko, dan tujuan yang berbeda-beda. Sehingga dengan literasi yang ada kita berharap bahwa mahasiswa dalam melakukan atau memilih atau membeli produk bank itu bisa lebih paham, lebih mengerti, sehingga manfaat atau tujuan daripada mereka menabung itu bisa tercapai. Seminar ini juga membahas tentang pentingnya kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Ketua KPU Belu, Yohanes Seven Atapala, mengatakan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses demokrasi. Seven berharap agar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang positif dan berperan aktif dalam pembangunan daerah perbatasan. Ya, di sela-sela kita sambil menunggu tahapan pemilu selanjutnya, di KPU dengan program pendidikan pemilih melaunching satu kegiatan KPU Mengajar, yang mana ini dilaksanakan di 22 kota kabupaten di NTT. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada ini juga bisa meneruskan apa yang kita sampaikan. Ya, poin-poin yang kita sampaikan tidak banyak sih. Ini berkaitan dengan pemahaman terkait demokrasi itu sendiri, pemilu itu sendiri, dan pemilihan sendiri. Pemilihan kita berharap mahasiswa-mahasiswa juga bisa menjadi pengajar untuk masyarakat di sekitar. Seminar ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi para mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesadaran politik. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ratusan warga di perbatasan Indonesia Timur Leste mengantri untuk mengurus paspor melalui program Isi Paspor. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melintas ke negara tetangga secara resmi dan tertib administrasi. Seperti inilah suasana di alun-alun Kota Atambua pada Sabtu 25 Oktober pagi, dipadati ratusan warga yang antusias mengurus paspor. Kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day yang berlangsung tiap akhir pekan. Antrian panjang terlihat di sejumlah loket pelayanan, di mana petugas imigrasi melayani satu persatu pemohon yang melengkapi dokumen persyaratan. Melalui program Easy Passport, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua mendekatkan layanan kepada masyarakat perbatasan. Program ini dilaksanakan untuk membantu warga yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke kantor imigrasi untuk mengurus paspor. Dengan biaya resmi sesuai ketentuan, layanan ini memberi dampak positif bagi masyarakat perbatasan. Paspor yang diterbitkan tidak hanya untuk melintas ke Timor Leste, namun juga bisa digunakan untuk keperluan lain seperti perdagangan, kunjungan keluarga, maupun wisata religi ke negara tetangga. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap penyeludupan ilegal yang sering terjadi di perbatasan. Dengan adanya paspor resmi, petugas dapat mengawasi pergerakan orang dan barang secara lebih tertib dan terdata. Terkait jumlah kuota, pihak imigrasi menyiapkan sebanyak 140 pemohon dilayani. Selain pelayanan di wilayah Kabupaten Belu, pihak imigrasi Atambua pun akan melaksanakan kegiatan pelayanan yang sama di kabupaten lain, yakni Malaka serta Timur Tengah Utara. Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Putu Agus Eka Putra menjelaskan, program Isi Paspor menjadi wujud komitmen imigrasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya di perbatasan Indonesia Timor Leste.
Kalau untuk pada saat pelayanan isi paspor kali ini, kami memberikan kebijakan khusus. Kami memperlakukan kembali pelayanan isi paspor dengan paspor biasa dengan tarif PNBP Rp350.000. Memang ini sudah persetujuan daripada Kepala Kantor Wilayah untuk kami mengantisipasi bertepatan dengan akhir tahun di bulan November dan Desember, kita kemungkinan akan banyak perlintasan daripada warga masyarakat di sekitar perbatasan. Targetnya hari ini berapa? Untuk target hari ini kami buka kuota kurang lebih sekitar 140 kuota, 140 orang yang rencananya pada saat ini sudah ada antrian sekitar 70 di jam setengah 9, jam 8, setengah 9 pagi. Mungkin di jam 10 sudah akan memenuhi kuota tersebut. Sementara itu, salah satu warga mengaku terbantu karena pengurusan paspor ini lebih cepat, mudah, dan menghemat biaya perjalanan. Warga juga menilai program ini sebagai bukti kehadiran negara di daerah perbatasan. Ambon ada berapa orang yang ngurus paspor? Kami ada 4 orang. Ini baru pertama kali urus atau pertama? Ini untuk keperluan apa? Untuk kita mau ke Timor Leste karena ada acara keluarga juga di sana. Kalian dari tadi urusnya biayanya berapa? Menurut informasi kan 350. Kalau biaya begini membantu tidak untuk harga? Sangat membantu karena kan kalau kita reguler kan katanya 600 ya. Nah, kalau yang ini kan 350, jadi ya pas murah, jadi kita juga pas urus sekeluarga tidak urus keluarga. Melalui paspor resmi, masyarakat tak hanya dipermudah untuk melintas ke Timor Leste, namun juga dilindungi haknya sebagai warga negara yang patuh aturan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar pesta pangan lokal tahun 2025 di lapangan umum Atambua dengan berbagai rangkaian kegiatan menarik. Penasaran? Informasinya akan kami sajikan usai jeda.